Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Kembali lagi nih dalam program Hati alias Sehat Itu Indah. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah hiperhidrosis, si penyebab keringat berlebihan. Nah, mungkin ya di antara Tribuners semua ini ya, atau ada yang dirinya, atau keluarganya, atau mungkin temannya, saudaranya yang suka mengalami tuh keringat berlebihan, yang sampai bikin bajunya kelihatan basah, lepek gitu. Nah, ternyata itu tuh ada penyebabnya, namanya hiperhidrosis. Nah, untuk mengupas mengenai hiperhidrosis ini, kita sudah terhubung dengan Dr. Desidera dari Rumah Sakit Immanuel Wai Halim. Halo, Dok. Halo, Halo, Dokter. Apa kabar, Dok? iya, Lagi, baik. oh iya. Lagi di Iya, mana ini, Dok? lagi di rumah, Oh iya, lagi di rumah. Iya, mohon di maaf ya, Dok rumah ya, ganggu waktunya, aja. Dok ya. Iya, Iya. iya, nggak apa-apa. Heeh. Dok, sebelum kita ngobrol nih Dok soal hiperhidrosis ini, boleh dikasih tahu dong Dok ke Tribuners ini, dokter ini prakteknya di mana aja sih Dok? Oh iya, halo Tribuners. Mm-mm. Saya Dr. Desidera Husadani SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin. Prakteknya di Rumah Sakit Immanuel, di Apotik Gemari, dan juga di Klinik Skin Rahel. Mm-mm. Oh, berarti dokter ini bisa untuk kecantikan juga Dok ya? Bisa. Heeh. Sesuai tema hari ini biasanya kita juga kadang dapat pasien yang keringat berlebih juga di klinik. Jadi pas sekali nih. Iya, ya keringat berlebih ini memang masih jadi masalah Dok ya, soalnya dia apa panas sedikit aja itu bajunya tuh udah kayak ini Dok langsung basah kayak orang nggak pakai baju nggak kering gitu loh Dok. Iya Iya. betul. Apalagi sekarang akhir-akhir ini cuacanya panas sekali kan. Wah, luar biasa Dok panasnya. Nah Dok, sekarang kita langsung Iya. ngobrol aja Dok ya soal hiperhidrosis ini Dok ya. Hiperhidrosis ini Oke. sebenarnya apa sih Dok? Dan dia ini sebenarnya ini masuk dalam golongan penyakit nggak Dok? Ya jadi secara definisi hiperhidrosis itu berarti Mm-mm. keluarnya keringat secara berlebih. Karena Mm-mm. sebenarnya manusia normal itu memang harus berkeringat. Berkeringat itu adalah salah satu mekanisme tubuh sebenarnya untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi kalau misalnya cuaca panas gitu itu sudah apa ya sudah wajar kalau kita berkeringat. Tapi pada orang-orang yang menderita hiperhidrosis ini nggak hanya pas cuaca panas aja, jadi pas dimanapun kapanpun gitu bisa tiba-tiba dia berkeringat di bagian-bagian tubuh tertentu. Biasanya sih yang paling sering itu dari wajah, dari ketiak, terus telapak tangan dan telapak kaki. Telapak kaki itu yang paling sering berkeringat. Mm-mm. Dan kalau sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari itu yang sudah bisa dikatakan penyakit seperti itu. Iya. Hiperhidrosis ini masuk dalam golongan penyakit nggak Dok sebenarnya Dok? Iya, kalau misalnya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, biasanya Mm-mm. misalnya yang telapak tangan, telapak kaki gitu, kalau misalnya pekerja kantoran gitu sampai nggak bisa sampai ganggu kalau misalnya nulis gitu, karena tangannya basah sekali gitu, bahkan kalau misalnya di apa ya diarahkan ke bawah gitu bisa sampai netes dari ujung-ujung jari gitu. Kalau yang parah itu udah termasuk penyakit sih. Mm-mm. Oh iya, yang kalau Itu yang tangannya suka berkeringat itu Dok ya? iya berkeringat berlebih Mhm. gitu. Nah, lucunya orang-orang ini Dok, kalau keringat berlebih itu mereka menganggapnya itu punya penyakit jantung itu selama itu kayak gitu itu Dok. Oh iya, nah memang apa hiperhidrosis ini dari pembagiannya itu ada dua jenis. Jadi ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, yang sekunder ini yang disebabkan oleh penyakit-penyakit lain gitu. Salah satunya memang bisa penyakit jantung, lalu apa kelenjar gondok, terus ada juga misalnya karena obat-obatan tertentu gitu menyebabkan keringat berlebih itu bisa. Tapi Mhm. kebanyakan orang yang hiperhidrosis itu sebenarnya primer, jadi tanpa ada penyebab lain sebelumnya. Jadi kayak bawaan lahir aja gitu. Biasanya keringatnya berlebih dan sering juga
sebenarnya merupakan penyakit keturunan gitu. Jadi nggak mesti berhubungan dengan penyakit lain, bisa berdiri sendiri dia. Oh, penyakit keturunan itu mungkin ini dok ya, kalau orang tuanya dia ada hiperhidrosis, berarti itu bisa jadi anaknya juga hiperhidrosis ya dok ya? Iya, sepertinya sih kayak gitu, nurun dari keluarganya. Biasanya salah satu keluarganya ada juga yang memang keringat berlebih seperti itu. Iya. Itu keringatnya bener-bener ya dok ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki dok ya? Nah, ini sih biasanya justru di tempat-tempat tertentu tadi seperti yang saya bilang lebih sering itu di wajah, Mm-mm. di ketiak, telapak tangan, telapak kaki. Itu Mm-mm. karena di daerah situ yang sebenarnya kelenjar keringat kita itu paling banyak berada gitu. Iya, yang bikin orang nggak pede itu kayaknya di bagian ketiak itu ya dok ya? Ya, ketiak ya. Mungkin karena apa bisa sampai timbul bau juga gitu ya. Yang bikin makin Ah, nggak pede. iya, makin nggak pede gitu dok ya. Nah, itu dok, Hmm, baru saya mau nanyakan ya dok ya. Ada itu teman saya itu juga dia mengalami keringat yang berlebihan banget. Iya, itu dia ya. kalau dan keringatnya itu tuh dia bau gitu loh dok. Itu dia masuk hiperhidrosis apa nggak sih dok itu? Jadi sebenarnya yang menimbulkan bau itu kelenjar keringat yang berbeda. Jadi kelenjar keringat itu ada dua jenis. Namanya ada satu kelenjar ekrin, satu kelenjar apokrin. Jadi Mm-mm. kalau yang kelenjar ekrin ini sebenarnya sekresinya dia sebagian besar itu isinya air, jadi tidak berbau, gitu, hampir tidak berbau gitu. Sementara Mm-mm. yang biasanya menyebabkan bau itu kelenjar apokrin karena dia sekresi kelenjar apokrin ini berupa lemak. Nah, Mm-mm. lemak-lemak ini kalau misalnya dia disekresi dan di permukaan kulit kita kan biasanya ada bakteri. Nah, oleh bakteri lemaknya ini dipecah menjadi um, asam yang berbau gitu. Nah, baru itulah yang akan timbul bau yang tidak sedap yang dicium orang lain. Nah, itu sebenarnya kalau yang menyebabkan bau itu yang sekresi oleh kelenjar apokrin ini itu apa Mm-mm. jadi pada orang hiperhidrosis itu sebenarnya bisa nggak berbau, bisa juga kalau bisa disertai bau atau bahkan ada juga yang hanya bau tapi sebenarnya sih keringatnya nggak berlebih gitu karena merupakan hasil sekresi kelenjar yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya temennya Mbak Dini tadi mungkin uh, apa ya bisa dibilang apesnya gitu ya. Mm-mm. Dua-dua kelenjarnya itu sangat aktif gitu, jadi keringatnya berlebih dan timbul bau juga gitu. Iya, Bisa dia bisa memang. saja berbarengan. Iya. Iya sih dok, memang dia sampai seperti itu dok, dia sampai bawa baju cadangan tuh sampai dua, terus dia sampai punya parfum segala gitu loh dok, karena kan memang tuh bikin nggak pede ya dok ya kayak Iya, gitu tuh ya. betul. Biasanya sih sangat Mm-mm. mempengaruhi kepercayaan diri pasien gitu ya. Hmm, Sampai susah bersosialisasi kalau yang keluhannya parah bisa seperti itu. iya, iya. Dok, kalau hiperhidrosis itu tiba-tiba terjadi begitu saja, atau dia mungkin ada tanda-tanda awalnya, mungkin keringatnya dari sedikit dulu gitu, apa gimana gitu dok? Kalau misalnya yang penyakit primer itu biasanya dia sudah ada eh, sejak lahir gejalanya ya. Jadi biasanya sih lebih aktif lagi mulai memasuki masa pubertas. Tapi Mm-mm. biasanya dari kecil pun sudah tampak kelihatan gitu lebih sering berkeringat gitu. Nah, memasuki masa pubertas juga lebih lebih lagi gitu. Kalau misalnya yang tiba-tiba ada, nah mungkin itu yang harus diwaspadai. Misalnya tadinya nggak ada Mm-mm. keringat berlebih, tapi terus tiba-tiba sekarang sedikit-sedikit keringetan. Nah itu yang harus waspada. Apakah ada penyakit penyerta yang lain tadi, misalnya yang kelenjar gondok atau penyakit jantung atau gara-gara minum obat-obat tertentu tadi gitu. Mm-mm. Iya. Jadi kalau yang primer tadi itu sebenarnya dari bayi aja mungkin udah kelihatan ya dok ya, dia mungkin dia bayinya dia udah Nah, keringetan gitu, kena panas dikit keringetan gitu ya dok ya. bisa, iya lebih lebih berkeringat dari bayi-bayi lainnya gitu bisa. Iya. Nah dok, kalau kita sudah tahu kalau kita tuh hiperhidrosis dok ya, itu yang apa yang harus kita Ya, lakukan itu dok? kalau
Jadi untuk penata laksanaannya itu yang mulai dari yang paling awal yang bisa kita lakukan tentu menjaga higienitas tubuh ya. Jadi kalau misalnya udah tahu tadi mungkin lebih rajin mandi, terus seperti temannya Mbak Dini tadi udah siap-siap bawa baju ganti. Nah kalau misalnya obat yang pengobatan yang bisa dipakai itu biasanya kalau keringat berlebih itu menggunakan antiperspiran namanya. Jadi kayak deodoran tapi yang tulisannya antiperspiran ya, yang untuk mengatasi keringat berlebih itu bisa digunakan secara teratur. Nah, untuk pemakaiannya harus diperhatikan dengan baik juga karena biasanya sering salah cara pemakaiannya, karena kalau antiperspiran itu kan paling baik digunakan pada saat kulit masih kering gitu, nggak boleh pas udah berkeringat baru dioleskan, itu sia-sia aja, keringatnya sih pasti masih akan keluar terus gitu. Kalau petunjuknya sih yang dianjurkan sekarang malah harusnya dipakai malam sebelum tidur, si antiperspirannya itu dioleskan ke area yang sering berkeringat, itu bisa di ketiak, bisa di telapak tangan, telapak kaki, itu malam sebelum tidur, sehingga nanti si zat-zat yang ada di antiperspiran itu bisa bekerja untuk menyumbat kelenjar keringat tadi sehingga tidak mengeluarkan keringat, dan itu dia bisa dikatakan bisa tahan 24 jam sebenarnya itu. Terus kalau misalnya dengan antiperspiran sudah nggak, yang dijual bebas sudah nggak bekerja, nah itu baru boleh berkonsultasi ke kami, ke dokter gitu, untuk bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ada pilihan-pilihan perawatan lain yang bisa digunakan. Iya. Dok, kalau untuk ketiak itu kan antiperspirannya kan dalam bentuk deodoran ya dok ya. Tapi kalau untuk tangan dan bagian tubuh yang lain itu dalam bentuk apa dok antiperspirannya? Sebenarnya ini juga sih yang dioleskan gitu juga ada. Yang bisa dioleskan di tangan bisa antiperspirannya. Biasanya harus cari yang kandungannya itu aluminium chloride atau tawas gitu. Kalau yang bahan sederhana yang sering dipakai tapi ampuh itu yang mengandung tawas. Jadi itu bisa kan dia berupa bubuk gitu, jadi bisa diencerkan dengan air sedikit terus disemprotkan di telapak tangan, itu bisa, atau di ketiak bisa gitu. Tapi harus hati-hati jangan sampai berlebihan supaya tidak menimbulkan iritasi juga ke kulit. Itu bisa juga kok di telapak tangan, telapak kaki. Iya dok. Nah, ada dok yang mengeluhkan ya dok ya, ini bukan teman saya aja sih, tapi ada beberapa orang. Dia bilang katanya sudah pakai deodoran yang ada tulisan antiperspiran. Sekarang kan banyak dok jual deodoran antiperspiran itu udah banyak banget ya. Nah, tapi dia masih mengeluhkan meskipun sudah pakai antiperspiran itu dia tetap keringat tuh tetap ada dan tetap mengeluarkan bau gitu dok. Nah itu berarti dia harus perlu ke dokter itu dok ya? Iya bisa. Kalau terapi yang terbaru sekarang sih bisa pilihannya bisa dengan menggunakan botox, atau dengan kalau untuk yang di ketiak itu bisa tindakan operasi kecil gitu untuk menghancurkan kelenjar keringat yang di ketiak. Itu nanti dia permanen, jadi permanen tidak mengeluarkan bau lagi dan keringatnya jauh berkurang gitu. Iya. Kalau botok itu dilakukannya itu di itu ya dok ya? Botok dan operasi itu dilakukan di mana dok? Apa kalau misalnya dia lebih banyak ya di ketiak itu dia dilakukan di ketiak gitu dok? Ya, sesuai dengan tempat yang paling mengganggu. Botox bisa dilakukan di telapak tangan, telapak kaki, ketiak juga bisa. Lalu yang area wajah, kalau misalnya keringatnya banyak di muka, itu biasanya dilakukan di area garis rambut, karena biasanya di situ sebenarnya yang kelenjar keringatnya paling aktif mengeluarkan keringat. Gitu. Kalau botox bisa datang ke dokter spesialis kulit, itu nanti akan disuntikan di titik-titik, jadi udah ada panduan gitu titik-titiknya yang mana yang harus disuntikan, dan dia bisa bertahan 6 sampai 8 bulan kalau botox.
Jadi memang sebenarnya tidak permanen tapi sangat membantu sekali gitu. Saya ada pasien juga yang sudah pernah dibotox itu dia tadinya yang sampai netes-netes keringetnya kalau misalnya tangannya dibalikan gini ya, itu dia bisa sampai kering, kering tidak ada uh, keringat gitu selama sudah penyuntikan botox itu. Itu berapa kali botox dok baru? Saya kan pernah dengar dok, botox ini kan nggak permanen ya dok ya. Itu Iya. dia perlu berapa kali botox dok? Itu baru udah hasilnya tuh tampak itu dok. Kalau botox sebenarnya satu kali pengerjaan itu sudah ada hasilnya. Cuma memang hanya bertahan biasanya 6 sampai 8 bulan saja. Nanti sesudah 6 bulan gitu mulai lagi biasanya merasa tangannya basah, itu bisa dilakukan penyuntikan lagi setelah itu. Karena botox kan dia sifatnya apa, nanti akan diserap tubuh lagi gitu, dan apa, saraf-saraf botox kan dia melemahkan otot-otot yang ada di sekitar kelenjar keringatnya itu. Nanti setelah 6 bulan gitu efeknya akan hilang dan kelenjarnya kembali seperti semula gitu. Makanya perlu pengulangan sesudah 6 bulan itu. Oh, botox itu tuh disuntik ya dok ya? Disuntik. Disuntik. Jadi kalau memang apa sih, memang kalau mau yang hasilnya permanen ya udah operasi itu aja dok ya. Operasinya cukup sekali ya dok ya? Kalau operasi cukup sekali biasanya, tapi operasi bisa dilakukannya di area ketiak. Kalau misalnya telapak tangan, telapak kaki sih belum bisa ya dilakukan operasi. Jadi kalau yang di ketiak itu nanti operasinya sebenarnya operasi ini ya apa, bukan operasi besar juga, jadi nanti biusnya hanya lokal gitu, terus kita akan membuat lubang-lubang kecil di sekitar ketiak, jadi nanti bekasnya pun tidak banyak gitu ya, hanya berupa titik-titik saja. Terus kita akan masukkan alat untuk menghancurkan kelenjar keringatnya itu dari bawah kulit itu. Nah itu memang permanen, jadi nanti biasanya keringatnya berkurang, bahkan baunya juga berkurang. Gitu. Iya. Nah, tapi kan dok, biaya botox dan biaya operasi ini kan nggak sedikit ya dok ya. Saya tahu sih Iya, memang sih. Iya. Ya, botox sendiri aja 7 digit ya dok ya, biayanya itu ya dok. Nah, itu jauh sekali ya dok ya. Nah, kalau untuk solusi dok, untuk yang mereka mungkin nggak memiliki dana untuk botox dan operasi gitu, tapi dia mengalami keringat yang berlebihan, bahkan sampai bau gitu keringatnya itu apa yang harus mereka lakukan dok? Kalau untuk yang telapak tangan, telapak kaki sih mungkin yang terbaik tadi ya penggunaan antiperspiran tadi. Terus harus bawa anduk kemana-mana, misalnya telapak kaki sering pakai kaos kaki, berarti harus sedia kaos kaki ganti terus, karena nggak boleh dibiarkan lembab, takutnya nanti timbul penyakit lain. Biasanya sih yang paling sering karena lembab muncul jamur di kaki gitu. Nah kalau ketiak itu selain menggunakan antiperspiran tadi, bisa ini juga karena ketiak kita kan biasanya berambut. Nah rambut itu sebenarnya juga apa, misalnya kita rajin mencukur atau apa, menghilangkan rambutnya, itu juga sudah bisa mengurangi bau ketiak itu bisa jauh gitu, karena misalnya berambut itu dia kayak lebih menyimpan bau gitu, bisa lebih bau gitu. Terus keringat pun juga bisa berkurang kalau misalnya rajin apa, mencukur, apa, menghilangkan sih sebenarnya, menghilangkan rambutnya gitu. Jadi sebenarnya cukur itu juga sarannya sih membantu. harus dicukur, iya itu membantu juga. Lalu apa, misalnya bau itu bisa menggunakan sabun antibakteri untuk apa, mengatasi bakteri-bakteri yang ada di ketiak itu, yang tadi dia apa, bereaksi dengan sekresi keringat yang dihasilkan tubuh kita tadi. Oh, kayak ini saya mau sebut merek, kayak Dettol gitu dok ya? Iya, sabun antibakteri bisa juga sih, apa saja. Iya. Apa sabun-sabun itu kan saya pernah lihat ya dok ya, ada sabun yang memang tulisannya itu khusus anti bakteri. Apa sabun seperti itu dok ya?
Saya kan pernah Ya, lihat tuh, saya kalau sabun. beli di supermarket itu kan ada sabun yang tulisannya antibakteri, ada yang enggak gitu. Nah ini Iya, apakah jadi untuk yang kita pilih itu harus yang ada tulisannya antibakteri gitu dok ya? sebaiknya sih yang antibakteri. Tapi juga apa Heeh. kadang-kadang penggunaan sabun antibakteri kan kalau jangka panjang membuat kulit kering gitu ya. Jadi makanya juga harus hati-hatilah diamati gitu. Kalau misalnya ketiaknya sudah terasa apa kayak kering, mulai perih-perih gitu, harus misalnya kita kasih pelembab juga di ketiak gitu, Mm-mm. bisa membantu juga. Iya. Gitu, nggak Nah boleh itu dok. terlalu digosok juga ya, karena pasti takutnya malah bisa iritasi. Iya, nah itu dok, saya nggak usah sebut merek dok ya, saya pernah beli ada Ya, sabun antibakteri itu yang saya pakai itu, padahal saya pakai itu nggak sampai sabun itu habis banget gitu dok ya. Udahnya kulit saya tuh kayak ya apa dok ya, kering-kering gimana gitu, kayak kering kayak ya, orang iya dehidrasi gitu, sebenarnya. kekurangan air. Ya, harus dibarengi penggunaan pelembab secara teratur juga. Mm-mm. Iya. Nah dok, kalau untuk dari makanan dok, itu ada nggak sih dok pantangannya untuk orang yang punya hiperhidrosis ini? Pernah ada yang bilang, katanya kalau Oh, orang hiperhidrosis mm-mm. ini nggak boleh makan cabai, nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan yang Oh mengandung iya, rempah-rempah. Bener nggak dok? sebenarnya ada benarnya juga sih. Memang dari penelitian itu, kalau kopi benar karena kafein ya. Jadi minuman-minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, coklat juga sebenarnya itu dia bisa merangsang produksi kelenjar keringat yang berlebih. Itu kalau misalnya cabai itu mungkin karena memang panas kan, pedas panas itu pasti akan merangsang kita untuk lebih berkeringat. Nah, kalau makanan Mm-mm. yang lain tuh eh, yang lebih untuk menyebabkan bau itu seperti bawang merah, bawang putih itu harus dikurangi. Kare itu biasanya berpengaruh sekali ke bau badan dan apa alkohol juga. Tapi mungkin orang Indonesia kan apa enggak lah ya kalau alkohol gitu. Jadi yang itu aja bawang merah, bawang putih, kare itu yang dihindari. Terus minuman-minuman berkafein dan tadi yang pedas-pedas tadi itu yang betul. Mm-mm. Kalau minuman-minuman yang bersoda gitu bisa juga nggak dok itu? Iya, soda juga asal dia mengandung kafein sih sebenarnya berpengaruh juga. Mm-mm. Tapi kalau sodanya sendiri sih sebenarnya enggak Mm-mm. Iya. Nah, Dok, gitu. kalau untuk pemilihan pakaian, Dok. Nah, ini ada yang bilang, Dok ya, kalau Ya, pemilihan pakaian yang salah itu katanya akan membuat keringat itu makin banyak. Terus akan membuat keringat itu makin bau gitu. Nah, itu benar apa nggak itu, Dok? iya. Kalau pakaian mungkin bisa dirasakan sendiri. Memang sih kalau pada orang yang hiperhidrosis disarankannya pakaiannya harus yang longgar, nggak boleh Mm-mm. yang ketat tentunya kan, yang longgar jadi nyaman dipakai. Terus bahannya bahan katun yang menyerap keringat gitu. Jangan pilih yang bahan berbulu-bulu gitu misalnya kan. Itu juga Mm-mm. berpengaruh. Kalau misalnya bajunya misalnya bahan nilon yang seperti karet ketat itu kan dia menutup banget itu jadi misalnya keringetan itu nggak bisa terserap nanti malah jadi lembab area situ gitu. Kalau lembab makin banyak yang bisa diolah oleh bakterinya gitu lebih berbau itu ya bisa saja gitu. Mm-mm. Iya, memang ada sih, Dok, satu bahan pakaian itu yang saya lupa itu namanya apa itu yang kalau orang udah keringetan itu nambah bajunya kelihatan basah, Hmm, terus kalau memang dia bau nambah bikin bau gitu, Dok. Saya lupa bahannya itu apa gitu. hmm, iya. Mm-mm. Nanti Tapi biasanya mereka hiperhidrosis. sudah tahu Mm-mm. apa apa bahan-bahan baju yang mungkin dari kan ada tuh baju yang kalau misalnya basah itu kelihatan dia basah gitu kan ada tapi Mm-mm. ada juga yang enggak gitu kan bisa bisa dipilih aja jangan pilih baju yang kelihatan banget Mm-mm. gitu kalau dia basah berubah warna gitu kan gitu. Mm-mm. Iya. Nah, tapi kalau hiperhidrosis ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih, Dok? Apa nggak bisa sebenarnya? Hmm, ya, kalau misalnya dia
Untuk yang sekunder tadi, kalau misalnya penyakit penyertanya diobati sih berhenti kan hiperhidrosisnya, misalnya ada penyakit gondok, tiroid gitu kan, dia diobati keringatnya akan terkontrol, jantung juga gitu. Tapi kalau yang primer, mungkin cara pencegahannya ya tinggal di tempat yang nggak terlalu panas gitu ya. Jadi nggak berkeringat berlebih atau memilih pekerjaan yang nggak terlalu banyak aktivitas bergeraknya sehingga keringatnya bisa kurang gitu. Sebenarnya pencegahannya lebih ke situ karena dia sudah bawaan gitu ya, tidak bisa nggak bisa dicegah dari dalam gitu. Pencegahan dari luar aja seperti tadi. Dok, tapi ada loh dok, saya juga ngelihat ada orang yang meskipun dia di dalam ruangan, padahal di dalam ruangan ya dok ya, nggak kemana-mana gitu, tapi Iya, masih aja keringetan gitu loh dok. tetap keringetan ya, walaupun ruangannya dingin ber-AC gitu ya. Iya, walaupun ruangannya itu apa namanya ya, nggak, meskipun ada AC, meskipun sejuk gitu, tetap aja dia keringetan. Sampai separah itu sih Iya, dok, hiperhidrosis itu dok? iya, mungkin kalau yang primer sih ada ya, yang Heeh. tadi sebenarnya nggak aktivitas apapun gitu dia keluar keringat gitu aja ada. Kalau memang sudah sangat-sangat mengganggu seperti itu, mungkin tadi dia juga dan terapi-terapi lain udah nggak bekerja, mungkin bisa mempertimbangkan yang tadi botox atau operasi tadi untuk mengurangi keringatnya. Mau nggak mau ya, walaupun mahal mungkin bisa nabung dikit demi sedikit gitu. Iya. Nah, hiperhidrosis ini dok, kalau misalnya dia dibiarkan ya dok ya, dibiarkan Ya. lama-lama kan pasti nggak percaya diri. Nah, tapi ada nggak sih dok dampak buruknya dok kalau dibiarkan dok? Ada nggak dok? Selain Selain mempengaruhi ke percaya ketidakpercayaan diri itu dok mungkin ya? tadi iya mungkin apa tadi lebih meningkatkan risiko untuk terjadi penyakit kulit yang lain kalau misalnya nggak pandai merawat diri gitu, dibiarkan berkeringat lama gitu, misalnya bajunya nggak ganti-ganti itu kulitnya kalau dalam kondisi lembab terus dia kan lebih gampang terkena infeksi kulit gitu, nanti kayak timbul bisul-bisul kecil itu bisa lebih sering gitu. Terus kalau misalnya lembab itu yang paling gampang muncul tuh jamur, nanti mulai mungkin muncul jamuran di badan. Sebenarnya efek buruknya itu aja sih, kalau yang sampai mengancam nyawa gitu tidak, kecuali dia ada penyakit sekunder yang tidak terdeteksi tadi. Nah, ini pengetahuan baru dari dokter ini dok. Kalau orang selama ini taunya bisul itu karena kebanyakan makan telur ya dok ya. Ternyata dari keringat juga bisa dok. Bisa, kalau kulitnya lembab, sering kena gesekan gitu, itu bisa juga sih sebenarnya muncul bisul-bisul kayak gitu, kecil-kecil gitu. Oh iya, pantesan dok. Nah, dari teman saya yang keringatnya berlebihan ini, dia baru berapa bulan lalu lah dia kena bisul. Dia ngomong gini sama saya, perasaan gue ini nggak makan telur loh, makan seafood juga jarang, kok bisa bisulan ya, kata dia gitu. Dia kena bisul di, nah terus kok Iya bisa? mungkin Oh akibat ternyata dari itu ya. keringat itu ya dok ya dia. Bisa, bisa juga. Iya dok. Tapi kalau selain yang infeksi kulit, tapi ada nggak dok infeksi kulit yang dia yang berbahaya banget, yang timbul dari karena hiperhidrosis ini dok? Kalau yang sampai berbahaya sekali sih nggak ada ya. Biasanya hanya infeksi kulit permukaan aja oleh bakteri-bakteri yang normalnya ada di kulit sebenarnya. Tapi kan kalau pada kulit normal dia mana-mana aja. Tapi karena tadi kondisi kulitnya lembab karena banyak berkeringat, jadinya dia kayak oportunis gitu ya. Jadi dia ambil kesempatan untuk merusak kulit itu, jadinya muncul yang seperti itu. Nggak berbahaya sih, nggak ada yang sampai berbahaya sampai mengganggu kesehatan harus masuk rumah sakit atau gimana gitu sih, enggak. Iya. Nah dok, kan ada orang ini dok yang dia rambutnya tuh lepek banget. Iya, meskipun udah perawatan, apa itu karena pengaruh dari hiperhidrosis itu dok ya? Dia berkeringat dan dia rambutnya lepek banget itu dok. Meskipun dia udah krembat, dia udah juga masker rambut, tetap iya aja. itu mungkin bawaannya juga ya, jadi kan apa tadi ya, ada memang keringat itu juga kalau yang timbul di wajah itu biasanya di garis rambut ini, jadi kalau misalnya dia berkeringat pasti langsung bikin lepek rambut, itu bisa sih bagian dari hiperhidrosis juga.
kalau untuk yang bagian rambut ini dok, ada nggak dok? Kita harus menggunakan sampo bahan apa gitu dok? Sampo yang berbahan apa gitu dok? Oh, Biar rambutnya nggak lepek gitu dok. Saya nggak waduh, hiperhidrosis dok, tapi karena memang ya, keringat itu bikin rambut saya tuh lepek dok. Saya sampai bingung, saya nggak tahu pakai sampo apa gitu dok. hmm, Ada aduh nggak dok? agak susah juga ya kalau itu ya. Ada Sebenarnya sih ada belum kandungan ada apa nggak panduan gitu dok khususnya ya. samponya gitu dok? Mm-mm. Belum ada panduan khususnya kalau untuk kandungan shampoo apa gitu yang baik ya. Karena biasanya emang apa tergantung jenis rambut juga ada itu juga biasanya kadang keturunan juga ya. Jadi biasanya keluarga kayak tipe rambutnya yang eh apa nggak uban gitu ya. Sebenarnya kalau shampoo sih masih cocok-cocokan aja, nggak ada yang khusus gitu. Iya. Mm-mm. Iya dok. Nah dok, sebelum saya tutup ini dok ya, ada nggak sih dok Ya, pesan-pesan dokter untuk orang-orang yang hiperhidrosis ini dok? Karena kayaknya kasusnya masih banyak ya dok, apalagi lagi di cuaca panas kayak gini ya, keluar dikit iya, aja gitu kan, bajunya udah kayak orang pakai baju nggak kering gitu dok. iya. Kalau pesan saya sih apa eh harus tetap ini ya, Pak, percaya diri. Misalnya Mm-mm. sudah tahu kalau mengalami kondisi hiperhidrosis, Mm-mm. eh, misalnya belum sempat mencari pengobatan yang lebih lanjut, itu berusaha Mm-mm. serajin mungkin aja dulu, misalnya tadi Mm-mm. rajin mandi, harus harus rajin ganti baju supaya untuk mencegah kayak infeksi-infeksi kulit yang tadi yang bisul-bisul atau jamur tadi supaya nggak muncul gitu kan. Misalnya Mm-mm. kalau muncul nanti berbekas di kulit mungkin malah makin nggak percaya diri lagi gitu. Makanya harus merawat diri dulu dengan rajin lah gitu. Terus kalau misalnya udah mulai ada biaya bisa coba dengan antiperspiran itu walaupun setidaknya hanya membantu sedikit ya, tapi nggak apa-apa itu bisa untuk sehari-hari setidaknya itu dulu atau antiperspiran atau pakai tawas gitu untuk membantu mengurangi keringat dan bau dan kalau misalnya benar-benar sangat mengganggu dan apa sampai nggak bisa apa ya benar-benar mengganggu kehidupan sehari-hari ya bolehlah nabung sedikit demi sedikit gitu nanti ketemu Mengoperasi kita jantung ketemu bokap dokter itu dok kulit di ya. klinik untuk tindakan yang lebih ininya yang lebih manjurnya gitu yang udah pasti akan menghentikan keringatnya itu aja Mm-mm. pesan-pesannya Iya. Baik dok, itu dok. Ada lagi dok pesannya dok? itu aja sih. Iya. Baik Dokter Desi, terima kasih banyak ya Dokter Desi ya atas waktunya Dokter Desi. Iya sama-sama. Iya, mohon maaf. Dokter nggak praktek hari ini dok? Nanti habis ini mau praktek lagi ke Kemana? klinik Rahel. Oh, ke klinik Rahel ya. Berarti saya sudah mengganggu waktunya Iya dok ya. Terima kasih banyak ya enggak dokter sih ya nggak atas apa-apa. waktunya Iya dokter. sama-sama. Iya. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Destri. Semoga obrolannya bermanfaat ya, terutama bagi yang punya hiperhidrosis. Ya, jangan lupa saksikan live saya besok pukul 1:30 siang dalam program Lipstick. Assalamualaikum. Dadah.